Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana penerapan firewall menggunakan IP tablets di sistem operasi Linux ya. Jadi untuk topologi yang akan nanti kita buat adalah kurang lebih seperti ini. Kita nanti akan menyediakan satu buah server dan klien di mana keduanya ini langsung terhubung. Untuk networknya nanti kita akan gunakan network yang sama dan konfigurasi IP-nya kita bikin statik ya. Nah, di sini saya akan menggunakan VirtualBox untuk simulasinya, di mana di VirtualBox sudah saya sediakan yang pertama adalah Ubuntu Server dan Ubuntu Client. Nah, masing-masing Ubuntu Server dan Client ini nanti kita konfigurasikan untuk adapter networknya, dia menggunakan network atau internal network ya. Di client juga sama, internal network. Oke, kita langsung aja mulai untuk menghidupkan virtual machine yang Ubuntu servernya ini. Oke, kita menunggu prosesnya ya. Oke, sambil menunggu interface-nya bisa digunakan, kita sambil menghidupkan yang Ubuntu client-nya ya. Oke, Ubuntu-nya sudah bisa digunakan. Kita login dulu. Untuk yang server masih menunggu ya. Sebentar lagi ini bisa digunakan. Oke, semuanya sudah bisa kita gunakan. Berarti kita bisa langsung mulai untuk konfigurasi IP tablets-nya ya. Jadi nanti Ubuntu client ini yang akan coba mengakses ping dan juga telnet ya. Yang nantinya dari server ini akan kita blok. Oke, yang pertama kita mulai dari servernya dulu aja. Kita login dulu. Nah, yang pertama tentu saja kita harus cek apakah dari sisi servernya dia sudah ada IP-nya atau belum. Nah, di sini kan di interface ENP0S3 dia belum ada IP-nya ya. Di sini belum ada IP-nya. Nah, makanya kita tambahkan dulu IP-nya yaitu dengan menggunakan command sudo IP address at 192.168.10.1/24 dev enp0s3. Oke, kemudian kita pastikan lagi IP-nya sudah masuk. Oke ya, di sini sudah ada IP-nya. Berikutnya dari sisi klien kita juga harus kasih dia IP ya. Kita setting di terminalnya. Nah, untuk sementara ini kita setting IP-nya itu statik ya. Jadi sudo ifconfig enp0s3 IP-nya 192.168.10.2 netmask 255.255.255.0. Oke, dia sudah ada koneksinya. Jadi sebelumnya mungkin kita pastikan dulu ya IP-nya. Dia sudah ada IP-nya yaitu ini 192.168.10.2 ya. Nah, oke, berikutnya kita coba lakukan ping ke sisi server. Oke, sudah berhasil. Kemudian dari sisi servernya kita nge-ping ke klien ya. 192.168.10.2. Oke, jadi antara klien dan server saat ini sudah bisa connect. Nah, sekarang kita akan coba memberikan rule IP tablets sehingga nanti untuk kliennya ini dia tidak bisa nge-ping ke server. Nah, kalau misalkan dari kalian mungkin ada yang belum begitu paham mengenai IP tablets, mungkin kalian bisa gunakan bantuan dari sistem di Linux ini ya. Biasanya kan kita menggunakan manual ya. Kita ketikkan main IP tablets. Nah, di sini sebenarnya sudah dituliskan lengkap sekali dengan beberapa keterangan ataupun format dan optionnya juga ya yang bisa kita gunakan. Jadi silakan nanti bisa kalian baca dan pelajari di sini ya, karena sudah ada
keterangannya lebih lengkapnya di sini ya. Nah, untuk kali ini saya akan langsung saja untuk mulai konfigurasi IP tablesnya ya. Jadi untuk formatnya itu nanti kita akan gunakan chainnya input ya. Jadi perlu kalian ketahui bahwa chainnya ini nanti akan ada 3 jenis, yaitu chain input, output, dan forward. Nah, chain input itu nanti digunakan untuk akses yang masuk ke server, kemudian kalau output adalah nanti digunakan untuk yang keluar dari server, dan forward itu biasanya digunakan untuk yang melewati server ya. Jadi server itu hanya dia akan dilewati saja. Nah, untuk kali ini karena kita ingin ngeblok akses ping yang datang dari sisi klien menuju ke server, maka di sisi server ini kita akan bikin dia chainnya adalah chain input. Nah, untuk penulisannya sendiri yaitu kita menggunakan sudo iptables min a. Nah, min a ini digunakan untuk menambahkan rule ya. Kemudian kita tuliskan chainnya yaitu input. Kemudian kita tuliskan interface ya, min i. Jadi interface mana yang dia akan dilewati akses pingnya tadi. Interface-nya kan ini ENP0S3 ya, yang tadi sudah kita kasih IP. Kemudian kita berikan juga protokolnya. Nah, di sini karena kita mau ngeblok akses ping, maka protokolnya adalah ICMP. Beda nanti kalau misalkan kita mau ngeblok akses telnet atau SSH ya. Jadi nanti protokolnya kita bikin dia TCP. Nah, kemudian kalau sudah kita tentukan protokolnya ICMP, kemudian kita tentukan actionnya mau seperti apa ya, atau min J atau jam. Nah, di sini kita akan gunakan actionnya itu adalah reject ya. Jadi sebenarnya ada beberapa action yang bisa kita terapkan di sini, yang biasanya itu ada 3 yang sering dipakai, yaitu reject, kemudian drop, dan accept ya. Reject itu dia nanti menolak dengan memberikan keterangan penolakannya kenapa. Kalau drop itu ya dia hanya sekedar menolak aja tanpa ada notifikasi ataupun keterangan penolakannya. Dan kalau accept berarti aksesnya itu nanti akan diterima. Nah, di sini karena kita akan menolak akses ping ya, protokol ICMP ini yang datang dari klien, maka actionnya di sini kita pilih reject. Oke, berikutnya kita tinggal enter aja ya, enter. Kemudian kita coba pastikan dari sisi klien dia sudah tidak bisa nge-ping ke server. Kita coba ping. Nah, di sini dia sudah tidak bisa ya, artinya ada keterangan destination port unreachable. Nah, artinya di sini konfigurasi IP tables sudah berjalan ataupun sudah ada di sini. Nah, bagaimana untuk menghapus konfigurasi yang sudah ada di sisi servernya ini? Nah, itu kita bisa gunakan ada 2 perintah sebenarnya ya, bisa kita hapus secara keseluruhan ya. Itu menggunakan di sini menggunakan sudo iptables min f atau flush ya. Jadi bisa kita gunakan sudo iptables min f. Nah, kalau seperti ini berarti konfigurasi IP tables yang ada sebelumnya ini dia sudah dihapus atau sudah nggak ada lagi. Bisa kita cek dari sisi klien apakah dia bisa nge-ping. Nah, dia bisa nge-ping lagi ya. Dan apabila di sini kita cek di database IP tablesnya, itu bisa kita cek menggunakan sudo iptables min t filter min l. Nah, di sini kan dia sudah tidak ada rule IP tablesnya ya, dia masih kosong, chain inputnya nggak ada, forward juga nggak ada, outputnya juga nggak ada. Nah, misalkan kita mau masukkan lagi perintah yang tadi ya. Nah, seperti ini. Maka kalau kita cek menggunakan sudo iptables min t filter min l, nah di sini rule-nya dia sudah ada ya. Targetnya reject, kemudian protokolnya ICMP, dan kalau kita tes lagi menggunakan atau dari sisi klien, dia sudah tidak bisa lagi ya, destination port unreachable. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena di sini yang kita blok itu hanya akses ICMP atau akses ping, maka
dari sisi klien dia masih akan bisa masuk melalui akses telnet atau service telnet ya. Jadi mungkin bisa kita cek dulu di sini telnet, kita tuliskan IP-nya si server 10.1. Nah dia masih bisa ya. Jadi artinya server ini belum benar-benar secure atau belum benar-benar aman karena masih bisa diakses dari service yang lain ya. Kita coba login di sini, masukkan passwordnya. Nah ini sudah bisa masuk ke server. Nah untuk sekarang berarti kita akan mencegah bagaimana agar si klien ini dia tidak bisa masuk ke server menggunakan akses telnet. Nah kita exit dulu dari sini. Oke, nah dari sesi server berarti kita harus tambahkan satu rule lagi di bawahnya si CMP ini agar nanti klien tidak bisa akses ke server menggunakan service telnet. Nah caranya sama ya, sudo iptables min a, kemudian chainnya adalah input, kemudian untuk i nya sama inp0s3. Nah di sini yang membedakan adalah protokolnya ya. Di sini kita menggunakan protokol TCP dan kita gunakan untuk servisnya, ataupun kita tentukan servis yang mau diblok itu servis apa. Itu dengan menuliskan command min deport atau destination portnya. Nah karena kita mau ngeblok telnet, dimana telnet itu nomor portnya adalah 23 ya. Jadi kita tulis di sini min deport 23. Kemudian min j itu nanti di reject. Nah kurang lebih seperti ini ya. Kemudian kalau kita coba cek di tabelnya, database-nya, nah di sini nanti dia akan ada rule lagi, yaitu dia akan mereject protokol TCP, di mana nanti yang akan di reject itu adalah service dari telnet. Oke, berarti kita tinggal uji coba dari sisi kliennya, kita menggunakan telnet. Nah di sini nanti dia sudah tidak akan bisa connect ke hostnya atau ke servernya ya. Nah kurang lebih seperti itu untuk konfigurasi sederhana bagaimana mencegah akses ping dan juga telnet ke server dari kliennya ya. Sekarang kita hapus aja. Nah untuk menghapusnya sebenarnya ada dua cara ya. Jadi bisa kita hapus secara keseluruhan tadi menggunakan sudo iptables min f ini atau flush ini ya. Tapi juga bisa kita gunakan menghapus itu menggunakan cara satu persatu ya. Kalau kita mau menggunakan cara satu persatu, artinya kita mau coba menghapus dari telnetnya dulu ini. Jadi kita menggunakan perintah sudo iptables min d, kemudian kita tulis tabel atau chainnya ya, chainnya tadi input, kemudian kita tuliskan indeksnya. Indeks itu nanti nomor urutan rule-nya itu ya. Jadi misalkan kita mau delete atau menghapus rule ataupun iptables yang telnet ini, dia akan berada di urutan kedua nih. Urutan ke satunya kan ping, urutan keduanya berarti telnet. Nah di sini kita akan menghapus yang urutan kedua dulu. Jadi nanti otomatis yang terhapus itu yang telnet ya, karena dia ada di barisan nomor 2. Nah kalau seperti itu sudah ya. Berikutnya kita coba cek di tabelnya atau di database-nya. Nah maka dia hanya akan tinggal sisa satu di sini. Kemudian kalau kita cek dari si klien dari telnet, harusnya dia sudah bisa lagi ya. Nah di sini kan sudah bisa lagi nih. Kemudian nah oke, kurang lebih seperti itu ya. Jadi konfigurasi iptables di Linux secara sederhana. Mungkin sampai di sini dulu untuk video kali ini, saya cukupkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.